Selamat siang teman-teman. Ya. Saya dari kelompok saya ingin menjelaskan tentang argumen dan kuator. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Iwan Surya. Nama saya Aloysius Gonzaga Ferro. Yang pertama ingin menjelaskan Nicholas. Definisi argumen dan kuator. Argumen adalah rangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan yang menarik kesimpulan atau deduksi. Argumen terdiri dari pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa. Yang kedua adalah konklusi atau kesimpulan. Contoh argumen. Contoh argumen ada empat. Yang pertama premis. Premis adalah pernyataan yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan suatu pernyataan lainnya. Pernyataan awal dapat berupa definisi, aksioma, teorema, atau pernyataan lainnya yang sudah diketahui kebenarannya. Yang kedua ada pembuktiannya. Pembuktiannya pernyataan yang ingin diuji kebenarannya berdasarkan pernyataan awal yang sudah diketahui. Contoh, jika A dan B adalah himpunan kosong, maka A irisan B juga merupakan himpunan kosong. Langkah-langkah pembuktian. Rangkaian langkah-langkah logis yang digunakan untuk membuktikan pernyataan yang akan dibuktikan berdasarkan pernyataannya awal yang sudah diketahui. Contoh pembuktian misalkan A dan B tidak memiliki elemen apapun, maka A irisan B juga tidak akan memiliki elemen apapun. Kesimpulannya, langkah terakhir adalah berdasarkan pernyataan awal dan langkah pembuktian yang telah dilakukan. Untuk dapat disimpulkan bahwa jika A dan B adalah himpunan kosong, maka A irisan B juga merupakan himpunan kosong. Argumen, bukti secara langsung. Bukti secara langsung adalah bentuk argumen yang langsung membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan definisi, aksioma, atau teorema yang sudah diketahui sebelumnya. Bukti ini sering digunakan dalam matematika diskrit. Contoh, misalkan A dan B adalah bilangan ganjil, maka A sama dengan 2n/1 untuk suatu bilangan bulat n. B sama dengan 2m/1 untuk suatu bilangan bulat m. Maka A kali B sama dengan 2n/1 dikali 2m/1 sama dengan 4nm ditambah 2n tambah 2m tambah 1 sama dengan 2nm n tambah n plus 1. Karena 2nm plus n plus m adalah bilangan bulat, maka A kali B adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu, setiap bilangan ganjil dikali dengan bilangan ganjilnya lainnya menghasilkan bilangan ganjil. Misal 3 kan ganjil, kali 3 sama dengan 9, hasilnya ganjil, nggak mungkin kenal. Cara kontraposisi. Bukti dengan kontraposisi. Bukti dengan adalah bentuk argumen yang membuktikan suatu pernyataan dengan mengkonversikan pernyataan tersebut menjadi bentuk yang lain atau setara, yaitu bentuk kontraposisi. Bentuk kontraposisi dari suatu pernyataan adalah pernyataan yang dapat dengan membalikan pernyataan awal dan menegasi kedua sisi pernyataan tersebut. Bukti dengan kontraposisi. Jika A dan B bukan bilangan ganjil, maka A sama dengan 2n dan B sama dengan 2m untuk suatu bilangan bulat n dan m. Dengan demikian A kali B sama dengan 2n kali 2m sama dengan 4nm. Karena 4nm adalah bilangan genap, maka A kali B tidak mungkin menjadi bilangan ganjil. Oleh karena itu, dengan kontraposisi, jika A kali B adalah bilangan ganjil, maka A dan B masing-masing juga merupakan bilangan ganjil. 3. Bentuk-bentuk argumen dan induksi matematika. Bukti dengan induksi matematika adalah bentuk argumen yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan untuk semua bilangan bulat non negatif. Bukti ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Contoh, untuk membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sama dengan n per 1 per 2 untuk setiap bilangan bulat non negatif n.
Kita dapat menggunakan bukti dengan induksi matematika sebagai berikut. Basis induksi untuk n sama dengan 0, pernyataan 1 sampai 2 sampai 3 seterusnya tambah n per 1 per 2. Validitas argumen tidak dilihat. Selanjutnya dijelaskan oleh Carol. Berikutnya adalah validitas argumen. Argumen tidak dilihat dari kebenaran atau kesalahan dari premis pembentuknya. Suatu argumen dikatakan valid jika konklusinya atau kesimpulannya merupakan akibat logis daripada premis-premisnya. Dengan kata lain, suatu argumen dikatakan valid apabila semua premis benar menghasilkan konklusi yang benar. Sebaliknya jika semua premis benar tetapi konklusinya ada yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid atau versi. Berikutnya adalah contoh sederhana daripada validitas argumen. Di sini ada premis yang pertama adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Premis yang keduanya adalah mangga adalah salah satu tumbuhan berbiji keping 2. Konklusi, jadi setiap makhluk hidup akan mati. Nah, pernyataan argumen di samping adalah argumen yang invalid. Disebabkan konklusinya bukan merupakan akibat logis dari premis-premisnya, walaupun nilai kebenaran dan premisnya itu adalah benar. Nah, contoh yang kedua, premis 1, semua planet ditempati oleh makhluk hidup. Premis kedua, manusia tinggal di planet bumi. Konklusinya, jadi manusia adalah makhluk hidup. Nah, pernyataan kedua nilainya valid karena konklusinya merupakan pernyataan logis daripada premis-premisnya. Nah, di sini ada contoh pembuktian validitas. Contoh yang pertama adalah P, Dina ada di Indonesia atau Korea. Q, Dina tidak ada di Indonesia. Maka konklusinya adalah Q, Dina ada di Korea. Misalnya P, Dina ada di Indonesia, Q, Dina ada di Korea. P, yang pertama yaitu P atau Q, kemudian premis keduanya adalah negasi P, maka konklusinya adalah Q. Maka notasi kebenarannya adalah P atau Q dan negasi P, maka Q. Nah, di sini adalah contoh-contoh tabel kebenarannya. Yang pernyataan sebelumnya di sini ada nilai P, nilai Q. Di sini ada nilai P atau Q. Di sini P atau Q bernilai benar kecuali jika nilai P dan Q sama-sama salah. Kemudian di sini ada nilai negasi P. Negasi P akan bernilai salah jika P-nya bernilai benar dan P-nya salah, maka negasi P-nya adalah benar. Di sini ada juga P atau Q dan negasi P. Di sini nilainya salah kecuali untuk nilai P bernilai salah dan nilai Q-nya bernilai benar. Kemudian di sini ada tabel kebenaran dari P atau Q dan negasi P sama dengan Q akan bernilai benar untuk semua kemungkinan P dan Q. Jadi bisa dikatakan argumen sebelumnya adalah argumen yang valid. Sudah akan dijelaskan oleh Iwayan Surya. Oke, selanjutnya ada inferensi argumen. Inferensi argumen ada 7 ya. Yang pertama modus ponen. Modus ponen itu bentuknya kayak gini. P maka Q, premis 2-nya P, maka konklusinya Q. Jadi contohnya kayak gini. Jadi P maka Q jadinya saya lapar.
Premis keduanya, jika saya lapar maka saya makan. Jadi konklusi atau kesimpulannya adalah saya makan. Oke, yang kedua, modus tolen. Modus tolen adalah mempunyai pengertian yang sama seperti modus ponens. Namun yang membedakan adalah pada hasil itu menegasikan atau kebalikan dari premis. Bentuknya premis 1 P maka Q, premis keduanya negasi Q. Jadi konklusinya negasi P. Kelihatan nggak? Premis satunya, jika saya lapar maka saya makan. Premis duanya, saya tidak makan. Jadi maksudnya di sini tuh P maka Q. Jadi negasi dinegasikan jadi negasi Q gitu ya. Gimana sih? Kalau dia kan nggak ini nih, nggak makan, jadinya dia tidak lapar. Kalau dia makan berarti dia lapar. Yang ketiga, modus silogisme ya. Premis 1 P maka Q. Q maka R. Konklusinya R. Premisnya
maka Q maka N. Jadi jika P ini premis 1 ya, jika saya punya uang maka saya pergi. Ini P, ini Q. Jadi kalau udah P ini jadi maka Q di situs ini, jika saya pergi maka saya harus mengambil uang. Jadi kesimpulannya, jika hari ini cerah maka saya harus mengambil uang. Disjunktif silogis. Disjunktif silogis ya. Jadi premis 1 P atau Q, premis 2 nya negasi P. Jadi konklusinya Q. Contohnya langsung aja gua sebutin aja, kalau nulis capek. Premis 1, kemarin hari Jumat atau besok hari Minggu. Premis 2 nya kemarin hari Selasa. Jadi kesimpulannya besok hari Minggu. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ada addition. Addition itu bentuknya gini. Premis satunya P, saya makan ikan. Premis 2-nya P atau Q, saya makan ikan atau saya pergi ke desa. Maka kesimpulannya P yang benar. Jadi kita ambil yang pertama. Kesimpulannya saya makan ikan gitu. Orang atur aja nih, kayak gitu. Selanjutnya ada simplification ya. P dan Q. Premis pertamanya itu P, saya makan ikan, dan ini dan ya, saya makan es teh manis, minum es teh manis. Jadi kan pakai dan nih, kita bisa makan, kita bisa minum. Jadi bisa P, bisa Q ininya, kesimpulannya. Selanjutnya ada conjunction. Bentuknya gini. Ini aturannya ya. Aturan-aturannya. Sebenarnya sama aja sih, simplification sama conjunction ya, sama aja. Premis pertamanya saya makan soda, premis keduanya saya sakit perut. Kalau saya makan soda berarti saya sakit perut dong, ya kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke tahap kuantor. Tadi kan argumen, makanya banyak ngomong ya. Sekarang ke kuantor, dijelasin sama Vero. Nah, berikutnya adalah materi tentang kuantor. Apa sih kuantor?
argumen berkuantar adalah argumen logis yang melibatkan penggunaan kuantar untuk menyatakan pernyataan atau persepsi tentang elemen dalam suatu domain. Kuantar adalah simbol dalam logika yang digunakan untuk menunjukkan jumlah atau keberadaan elemen yang mempengaruhi suatu kondisi tertentu. Fungsi pernyataan, definisinya suatu fungsi pernyataan adalah suatu kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraan diberikan secara eksplisit atau implisit. Kemudian fungsi pernyataan merupakan suatu kalimat terbuka yang ditulis sebagai PX yang bersifat bahwa PX bernilai benar atau salah. Tidak keduanya untuk setiap X adalah anggota dari semesta pembicaraan. Nah, di sini adalah contoh kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Nomor 1 itu kan ada 5 tambah 2 sama dengan 6. Perhatikan bahwa hanya kalimat 1 yang merupakan pernyataan, karena langsung dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu salah. Karena 5 tambah 2 itu bukan hasilnya, bukan 6. Nah, untuk nomor 2, 5x min 6 kurang dari 7 untuk X anggota dari A. Kalimat 2 belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena perubahannya belum atau variabelnya belum diubah dengan salah satu anggota semesta pembicaranya, sehingga kalimat 2 dapat dikategorikan sebagai kalimat terbuka. Berikutnya adalah mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat pernyataan yang akan dijelaskan. Oh iya, tadi kan kalimat terbuka belum diganti ya sama semesta perubahannya. Cuman kalau mau ngeganti jadi kalimat pernyataan tinggal di X misalnya. X ini misalnya diganti sama 4. Ini aja udah bisa disebut kalimat pernyataan, tapi dengan nilai kebenaran yang salah. Misalnya kalau diganti sama 5 kan 5 tambah 2 kan 7, jadi ya nilai kebenarannya benar, itu udah bisa disebut kalimat pernyataan. Nah, cara lain untuk mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat pernyataan ialah memakai kuantor. Dari kata kuantiti yang berarti banyaknya mengganti perubahan X. Ada 2 jenis kuantor ya. Yang pertama kuantor universal. Kata semua, setiap, atau seluruh merupakan kuantor universal. Lambangnya itu kayak gini. Bisa dibaca kayak gini. Semua X berlakulah PX. Atau bisa juga semua X anggota S berlaku PX. Ini contoh sederhananya ya. Semua orang yang hidup pasti mati. Ya, emang ada yang hidup terus? Diko. Oh gitu. Abadi gitu ya. Yang kedua nih, seluruh mahasiswa IT ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Emang iya? Valid. Bisa dibilang pernyataan, bisa dibilang terbuka ya. Karena belum tentu. Contohnya ya. Ini contoh yang lebih ke matematika. Jadi semua X anggota A. X ini diganti sama anggota bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya kita ganti dari yang paling terkecil aja deh. 1 tambah 3 itu lebih dari 0 nggak? Ya. Nah, lebih gede aja lagi. 2 tambah 3 lebih dari 0. Ya. Jadi kesimpulannya iya ya. Jadi benar gitu. Pernyataannya nilai kebenarannya benar. Oke, selanjutnya ada kuantor eksistensial.
yang akan dijelaskan oleh Nicholas Felix. Nah, motor esensial. Motor ini memiliki lambang berhitung, bisa dibaca beberapa, terdapat atau ada. Jika PX merupakan kalimat terbuka, maka dapat dibaca beberapa X atau PX atau terdapat X sedemikian hingga berapa PX. Yang kedua, dibaca terdapat X anggota 5 sedemikian hingga berapa PX. Contoh, ada siswa di kelas ini yang atuh. Kedua, beberapa mahasiswa kelas ini mendapat nilai A pada mata kuliah logika. Nah, apakah ini pernyataan? Dapat dibaca beberapa X anggota bilangan asli memenuhi X pangkat 2 tambah X tambah 6 dengan 0. Nah, itu kan yang ditanya bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, terusnya. Nah, misal kita masukin 1, X sama dengan 1. Jadi 1 dipangkat 2 min 5 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan 1 pangkat 2, 1 min 5 tambah 6. 1 min 5 4 min 4 tambah 6 sama dengan 2. Berarti bukan 0 kan? Berarti salah. Nah, yang kedua kita coba X2. Jadi 2 pangkat 2 kurang 5 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4. Pangkat 2 4 dikurang 5 kali 2 kali 2 tambah 6 dengan 4. 2 pangkat 2 kan 4. 5 kali 2 10. 4 kurang tambah 6. 4 kurang 10 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini dengan 0 benar. Sehingga jika ya termasuk pernyataan dengan atau salah, jawabannya benar. Nah, ini ya, yang pertama ini tidak memenuhi karena bukan 0. Yang kedua memenuhi, jadi bisa dikatakan benar. Selanjutnya, karena dapat ditemukan bahwa ada X anggota bilangan asli yaitu S2 atau S3 yang memenuhi persamaan tersebut. Oh gitu. Ayo, aku datang. Pernyataan tersebut dinilai salah. Nah, yang kedua, 2X tambah 3 sama dengan 6. Kita bisa menukarnya dengan 2X 6 kurang 3 terus 2X 6 kurang 3 3 sehingga X sama dengan 3 per 2. Nah, ini kan bukan bilangan bulat, jadi salah ya. Jadi pernyataan tersebut bernilai salah karena tidak satupun X anggota bilangan bulat yang memiliki persamaan tersebut. Nah, selanjutnya pernyataan ada bukti yang baik menunjukkan adanya himpunan manusia yang semestanya F. Adanya himpunan pria P dan adanya himpunan manusia yang baik D. Artinya kedua himpunan tersebut P dan P tidak saling terikat. Dengan demikian dapat ditulis P irisan B
tidak sama dengan kosong yang dapat ditunjukkan dengan diagram berikut. Coba ada yang bisa gambarin diagram Venn-nya? Ada? Ini yang diagram. Nah, kayak gini ya. Next. Oke, udah selesai. Sekarang sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya nggak? Sekarang saya ingin bertanya sama saya Marcel Sigitaya dalam review 2023 dari kelompok 2. Saya bertanya mengenai cara pembacaan bentuk rumus faktor. Jadi kan misalnya ada atau kurang dan sebagainya. Nanti kalau dijelaskan di papan terus atau dijelaskan di sini itu nanti pembacaan atau panggilan itu gimana? Yang universal dan eksistensial. Oke. Makasih ya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Tiga. Perkenalkan, nama saya Michael Zekonia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya pada kantor itu tadi ada dua jenisnya kalau saya. Ada kantor, salah satu itu ada kantor universal. Selain dari yang di PPT ada contoh lainnya nggak gitu? Makasih ya. Ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Nama saya Adi Gari sama Mas Yo, dari kelompok 7. Perbedaan kuantor universal sama eksistensial itu apa? Terima kasih ya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Marcelo. Gimana sih cara pembacaan kuantor universal dan kuantor eksistensial? Kalau universal itu semua ya, bisa dibaca semua setiap, jadi kayak semua anggota kelas lagi makan gitu ya, jadi semua. Benar ya? Kalau eksistensial itu ada beberapa. Misalkan bisa dibaca ada beberapa mahasiswa yang tidak masuk. Oke. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Michael Zekonia. Pertanyaannya yaitu contoh lain kuantor universal dari yang selain yang ada di PPT. Nah, contohnya itu ada contohnya kan kalau kuantum universal kan selain dari contoh inti lain kan ada ini semua. Ini kan ada sebuah elemen. Ini kan ada ini kan kayak contohnya tadi itu semua mahasiswa makan, terus ada contohnya lagi itu semua siswa SMK 1 menggunakan seragam plastik yang kami. Nah, kalau contoh matematika itu ada seperti itu. Nanti juga ada contohnya lagi yaitu keseluruhan anggota X adalah seluruh X adalah anggota bilangan real. Jadi bilangan X itu isinya semua bilangan real. Sudah dijawab. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Anka. Perbedaan kuantum universal dan eksistensial. Perbedaannya kuantum universal
penerapannya kuasa esensial itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan atau contoh. Universal digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu sifat berlaku umum. Sudah terjawab. Oke, masuk ke sesi kritik dan saran. Ada yang ngasih nggak? Ada yang mau Perkenalkan, nama saya Daryanto dari kelompok 7. Ini untuk pemateri kali dulu ya. Untuk Niko jangan kebanyakan ke depan, lihat ke kategori masih materi sama modal. Mungkin nanti kedepannya suaranya agak Terima kasih. Ada yang ngasih tanggapan nggak? Jikri, kalau sih dari kelompok 3, dari 3 tanggapan saya mungkin untuk dari segi PPT-nya ya bisa bisa dipersimpel lagi, nggak usah kebanyakan teks. Sama contohnya tadi kan sempat capek nulis ya, itu bisa ditaruh PPT aja. Jadi kalau mau nulis yang kalau emang bagusnya yang lebih enak ditulis aja, nggak usah harus semuanya ditulis. Jadi taruh PPT aja nggak apa-apa, tapi PPT-nya jangan kebanyakan teks. Kebanyakan taruh contoh-contoh nggak apa-apa. Buat saya sih itu aja tanggapannya. Terima kasih. Oke, karena ada lagi nggak yang mau kasih tanggapan? Udah. Terima kasih karena udah selesai. Saya akhiri. Oh iya. Oke, karena udah selesai, saya akhiri. Terima kasih teman-teman.